Raffi Ahmad turun gunung dan keheningan yang pecah di panggung DA7. Kabar bahwa Raffi Ahmad tiba-tiba muncul di lokasi syuting di Akademi Asia 7 benar-benar membuat suasana panggung berubah drastis. Kru, penonton, hingga kontestan yang sedang bersiap tampil mendadak menghentikan aktivitas mereka ketika sosok paling sibuk di industri hiburan itu melangkah dengan ekspresi serius. Raffi, yang biasanya tampil santai dan penuh canda, hari itu memancarkan aura berbeda, seolah membawa misi khusus yang tak bisa ditunda. Dalam keheningan yang mendadak menggantung, publik mulai berbisik, menebak-nebak alasan kedatangannya. Kehadirannya bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi lebih mirip intervensi lembut dari seorang figur yang punya pengaruh besar terhadap dinamika industri. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya beberapa menit kemudian, sebuah pernyataan singkat dari mulutnya akan meledak menjadi isu nasional. Isu yang mengguncang struktur kompetisi, menggoyahkan rasa aman kontestan, dan menyalahkan kembali perdebatan lama mengenai keadilan dalam ajang bakat. Pernyataan kontroversial, desakan menghapus virtual gift di top 4. Dengan suara tenang namun tegas, Raffi mengungkapkan keinginannya agar fitur virtual gift dihapus ketika kompetisi memasuki babak top 4. Pernyataan yang terdengar sederhana itu langsung memantul ke seluruh ruang produksi dan menciptakan keheningan yang terasa panjang. Raffi menegaskan bahwa ia menghargai segala bentuk dukungan penonton, tetapi pada tahap krusial seperti ini, kemampuan vokal dan performa, menurutnya, harus berdiri paling depan tanpa terbebani variabel eksternal yang berpotensi memiringkan penilaian. Kalimatnya menyebar secepat kilat, disalin, dicuitkan, dipotong, diperbesar, bahkan diperdebatkan tanpa jeda di media sosial. Banyak yang setuju menyebut langkah itu sebagai bentuk kepedulian Raffi terhadap kualitas kompetisi. Namun, tak sedikit pula yang menilai pernyataan itu terlalu tajam, seakan mempertanyakan objektivitas sistem yang telah dibangun bertahun-tahun. Panggung DA7 seketika berubah menjadi ruang politik hiburan, tempat kepentingan, opini, dan idealisme saling bertabrakan. Ketegangan di balik layar, produser dihadapkan pada dilema besar. Usulan Raffi Ahmad bukanlah hal yang bisa dianggap enteng oleh tim produksi. Fitur virtual gift bukan hanya elemen hiburan, ia bagian dari ekosistem digital yang menopang interaksi penonton dan bahkan berkaitan dengan aspek komersial program. Ketika seorang tokoh dengan pengaruh besar meminta perubahan drastis di momen yang sensitif, produser berada di pusaran dilema yang sulit, menjaga integritas kompetisi atau mempertahankan struktur yang sudah berjalan dan mendatangkan pemasukan. Beberapa staf produksi disebut langsung menggelar rapat dadakan untuk membahas dampak jangka pendek maupun panjang. Ada kekhawatiran bahwa keputusan tergesa-gesa dapat memicu kekecewaan penonton. Sementara mempertahankan aturan lama bisa dianggap mengabaikan kritik yang mungkin benar adanya. Ketegangan ini menciptakan atmosfer yang terasa berat, seolah panggung DA7 bukan hanya tempat kontestan bertanding, tetapi arena pertarungan kepentingan industri. Kontestan top 4 berusaha tetap fokus di tengah badai isu. Bagi para kontestan, babak top 4 adalah titik yang lebih menegangkan dibandingkan babak manapun sebelumnya. Mereka telah melalui puluhan panggung, kritik juri, dan tekanan mental hanya untuk mencapai titik ini. Namun kini, di tengah persiapan yang seharusnya berfokus pada vokal, stamina, dan penghayatan lagu, mereka justru dihadapkan pada perdebatan besar yang tak pernah mereka minta. Sebagian memilih diam dan tidak menanggapi, sebagian lain mencoba memaknai perubahan ini sebagai ujian mental tambahan. Ada rasa cemas tak terlihat. Apakah sistem dukungan akan berubah? Apakah penilaian akan semakin ketat? Apakah publik mulai memihak atau justru menjauh? Meski begitu, mereka bertekad menunjukkan bahwa apapun kondisi panggung, suara dan kerja keras merekalah yang berbicara paling lantang. Di belakang layar, ketakutan dan harapan saling tumpang tindih, namun tidak satupun dari mereka ingin terpeleset di momen terpenting ini. Aksi publik, tagar, komentar, dan gelombang opini yang tak terhindarkan. Reaksi penonton tidak kalah dramatis. Hanya dalam hitungan jam, tagar-tagar baru bermunculan di media sosial. Sebagian mendukung langkah Raffi, sebagian menentangnya dengan argumen panjang. Jagat digital tiba-tiba menjadi arena debat terbuka, tempat penonton menuangkan emosi dan analisis masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa virtual gift memang sering menciptakan kesan berat sebelah, terutama jika perbedaan dukungan digital sangat timpang. Ada pula yang memandang fitur tersebut sebagai bagian hiburan modern yang tak boleh dicabut begitu saja. Gelombang opini ini membesar hingga menembus media arus utama, memaksa banyak pihak yang sebelumnya diam untuk mulai memberikan pandangan. Reputasi DA7 ikut dipertaruhkan di tengah hiruk-pikuk analisis penonton yang kini melihat kompetisi bukan sekadar acara musik, tetapi fenomena sosial yang pantas dibahas serius.
Sudut pandang pengamat, mengapa isu ini meledak secepat itu? Pengamat industri menyebut bahwa pernyataan Raffi menggemparkan publik karena datang dari sosok yang dianggap di luar sistem, tetapi cukup berkuasa untuk menggoyahkan sistem tersebut. Selama bertahun-tahun, Raffi dikenal sebagai figur serba bisa, presenter, pengusaha, pemilik rumah produksi, sekaligus salah satu tokoh yang mempengaruhi arah hiburan televisi. Ketika ia ikut bersuara soal keadilan kompetisi, publik langsung membaca bahwa ada sesuatu yang penting yang mendorongnya. Pengamat menambahkan bahwa isu virtual gift sebenarnya sudah lama diperbincangkan secara bisik-bisik oleh penonton, tetapi tidak memiliki pemicu besar untuk menjadi gerakan terbuka. Pernyataan Raffi adalah percikan yang menyulut api besar, membuat diskusi lama berubah menjadi gerakan opini masif. Inilah alasan mengapa isu tersebut meledak luar biasa cepat, seakan masyarakat telah lama menunggu seseorang dengan posisi kuat untuk membuka pintu debat ini ke publik. Raffi menegaskan, tidak ada kepentingan pribadi di balik pernyataan ini. Setelah isu semakin membesar, beberapa media mencoba menggiring opini bahwa Raffi mungkin sedang membela salah satu kontestan. Menanggapi hal itu, Raffi memberikan klarifikasi tegas bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi atau kedekatan khusus dengan peserta manapun. Fokusnya hanya satu, menjaga kualitas kompetisi agar tetap berdiri pada fondasi kemampuan nyata, bukan faktor eksternal. Ia menekankan bahwa talent show adalah tempat lahirnya bintang, dan seorang bintang sejati seharusnya bersinar karena kualitas, bukan angka digital. Klarifikasi ini meredakan sebagian spekulasi, namun tidak semua kritik menghilang begitu saja. Meski begitu, keberanian Raffi untuk tetap mempertahankan pendiriannya memperlihatkan bahwa ia tidak sekedar melempar opini tanpa tanggung jawab, tetapi mengikuti dengan sikap terbuka dan penjelasan logis yang ia harap bisa dipahami semua pihak. Reaksi industri, apakah ini awal reformasi besar ajang pencarian bakat? Isu ini juga membuka perdebatan tingkat industri mengenai masa depan format kompetisi televisi. Banyak produser acara serupa mulai menimbang apakah keberadaan fitur digital seperti virtual gift masih relevan atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Jika satu tokoh besar saja mampu menggerakkan opini publik sebesar ini, bagaimana jika perubahan benar-benar diterapkan? Tidak sedikit yang menilai bahwa pernyataan Raffi bisa menjadi pintu masuk menuju reformasi besar dalam dunia talent show. Penghapusan fitur-fitur tertentu mungkin akan mengembalikan fokus pada kualitas kontestan, tetapi pada saat yang sama, televisi modern membutuhkan interaksi digital agar tetap hidup. Industri kini berada di persimpangan antara idealisme dan realitas pasar. Meski belum ada keputusan final, satu hal jelas, Raffi telah membuka percakapan penting yang sebelumnya disimpan rapat oleh para pelaku industri. Dampak psikologis pada kontestan dan penonton setia DA7. Perubahan atmosfer kompetisi tentu membawa dampak emosional. Bagi kontestan, munculnya isu besar jelang top 4 menciptakan tekanan psikologis tambahan. Mereka bertanya-tanya apakah penilaian akan berubah, apakah dukungan dari fans masih akan berpengaruh, atau apakah seluruh perjuangan mereka akan dinilai dengan standar baru. Sementara itu, penakan setia DA7 merasa diguncang oleh kemungkinan perubahan format. Ada yang khawatir tidak bisa lagi mendukung idolanya secara maksimal. Ada yang justru merasa lega karena kompetisi mungkin akan lebih adil. Emosi bercampur antara marah, haru, cemas, dan antusias. Hal ini menunjukkan betapa besar keterikatan emosional publik terhadap acara ini. DA7 bukan sekedar program kompetisi, ia adalah perjalanan panjang yang menyentuh batin banyak orang. Dan ketika sistemnya digoyang, hati para pendukung pun ikut terguncang. Menuju episode penentuan, apakah virtual gift akan bertahan atau tumbang? Kini seluruh mata tertuju pada keputusan akhir dari pihak penyelenggara. Apakah virtual gift akan tetap menjadi bagian dari penilaian top 4 atau benar-benar ditiadakan sesuai harapan Raffi Ahmad? Ketidakpastian ini justru membuat episode berikutnya menjadi salah satu yang paling dinantikan sepanjang sejarah DA7. Penonton mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, kontestan menahan napas sambil memoles performa terbaik mereka, dan tim produksi bekerja dalam tekanan intens agar keputusan apapun yang diambil tetap menghadirkan kompetisi yang spektakuler. Terlepas dari bagaimana hasil akhirnya, aksi turun gunung Raffi Ahmad sudah menambah bab dramatis baru dalam perjalanan DA7. Ia mengubah arah pembicaraan nasional, menggoyang fondasi sistem, dan memaksa semua pihak memikirkan ulang definisi keadilan dalam kompetisi. Yang jelas, Top 4 DA7 bukan lagi sekedar babak kompetisi, melainkan puncak dari drama besar yang melibatkan publik, industri, dan ikon hiburan terbesar Indonesia.